Aura membantai itu. Iya. Membantas snowball yang ada di NBL Playoff. Betul. Ikat rata Langsung 3-0. ikat rata 3-0. 3-0. Wow. Jadi ini PR lebih ke arah Kihoshi juga ya. Gimana cara mereka? Erot ini yang masih misteri gak sih? Karena Benderot Esmeralda diambil. Iya. Gak ada langsung counter alami buat Esmeralda. Aku lebih bingung ya. Gini loh. Terkadang kita kan fokus ke sesuatu yang cukup mencolok. Seperti jungler, Iya. Kyrie. Tapi lupa sebenarnya menurut aku yang harus dibekuk adalah mid dan roamernya. Tapi mid dan roamer terlalu banyak hero pool untuk mereka berdua. Nah lihat tuh, benderanya mereka aja bersatu ya guys ya. Masa kalian nggak bersatu? Nah di kolom komentar juga komentar yang positif. Jangan lupa halo Legend. Waduh, yang lagi di atas nih, halo. Ini Legend ya, ini Legend. Legends ya. Epic dong, ayo. Epic mana? Epic dance nih, Epic. Pakai pers boleh dong kita ke Bocil Epic. Nah, itu Epic. Epic. Ini Legend. Ya Allah. Halo Bocil Epic. Kok kayak MPL Arena dingin banget asli. ya. Waduh kasihan banget ya. Iya. Gak apa-apa daripada kepanasan. Kalau udah kedinginan paling asik tuh dengerin musik tau. Oh, Pakai iya. JBL Quantum lo tuh selimutan nyaman banget deh. Nggak nonton nih. Hah? Bener kan? Tuh lihat jempol. Betul tuh kayak yang dipakai sama coach kita ya. Dipakai Acil, Vial, juga Aldo tadi pada pakai GBL biar kedap suara. Jadi tidak akan ada suara-suara yang mengganggu ketika mereka lagi draft pick nih. Oke, ini dia juga digunakan oleh kedua belah coach Opung Wawa. Romer nggak bisa dibekuk. Oke. Mid laner terlalu banyak hero-nya. Tapi kalau menurut aku, yang bisa dipatahin kayaknya dari tim Onyx itu bukan hero pool. Terlalu banyak gameplay counter kalau menurut aku. Ya, gameplay memang harus bisa dipotong ya. Contohnya, tadi kan bermain ke arah agresif. Gimana caranya mereka juga memiliki hero yang anti agresif. Kalau anti agresif ya, Kadita kan ada di sana. Dan Kadita ini sebenarnya yang paling meresahkan gitu loh, karena dia bisa tiba-tiba nge-burst satu hero. Dan tadi gak ada jawabannya sama sekali untuk Kaditanya. Itu biasanya hero tebal dan groknya tadi di-ban soalnya. Ditutup. Kaditanya respect is the key, langsung ditutup. Karena Kadita memang hero yang lu kena sekali dari early, tiba-tiba lawan bisa snowball langsung. Yes, dan kalau bisa kita bilang 1-1 masih tidak akan diberikan untuk tim Ararkiosi karena ini akan bisa membuat late game insurance. Ini permainan yang tepat dari Insinyur Aldo. Karena Insinyur Aldo tahu ketika bentengnya kokoh sekalipun, tapi ini Mobile Legends makin late game, semua benteng dari kedua belah tim itu makin rapuh. Iya, bisa dirontokkan kapanpun ya. Kapanpun dia mau. Funny Ben, Menurut aku lepas. Funny Ben ambil cloudnya first pick. Paku itu di kanan dong. Nggak Ambil salah. Pakito dong. Iya, jadi mending lepas aja. Paku itonya aja Ben kalau mereka nggak mau main Paku itu lagi. Lepas paninya seperti kata Om Wawa. Ambil apa ya? Apa? Ambil apa ya? Lawan Ambil Akai Akai di kiri. Ambil Akainya Akai di karena kiri. biarin pani. Iya. Tapi Chow. Oke, jadi harus Hoshi mereka akan melakukan banning terhadap dua hero Poros tengah. yang impactful banget tadi. Poros tengah. Ya ini dua-duanya gila banget. Dari main mereka, dari agresifnya, dari bagian mana mereka saling follow up satu sama lain. Dan sudah dihilangkan, jadi harus ada sesuatu yang baru dari Onyx Esports. Dari hero tabraknya mungkin Valentina bakal di-ban kembali. Tapi Steve seakan-akan memberikan silakan kalian ambil Valentinanya. Dan bahkan ada Fanny. Ini Valentina. Jangan. Fanny. Ini jebakan. Ini Akai. Jebakan ini. Ini jebakan. Tapi kalau Akai, kanan juga dapat Akai. Iya, Pusing ya makanya. langsung ya. Bentar. Oh, Paku itu. Valentina. Valentina kanan bisa. Enggak, dia nggak akan Akai dulu. Kalau gitu kanan ambil Pakito. Pakito dulu. Karena nggak bakal Akai dulu. Pakito Beatrix. Cloud bisa. Menurut aku sih. Kalau menurut aku mereka mau ambil Beatrix, kiri ambil Cloud. Kanan ini ambil Pakito sama Romer. Lilia kah? Romer. Matilda. Ini Matilda, benar. Pakito Matilda. Pakito Matilda kalau enggak Cloud Matilda. Iya, duel marksman-nya ya bakal jalan di Cloud. Iya, nggak usah if dulu, nggak usah mid lane, karena mid lane di ketiga. Cloud siapa? Cloud Melissa. Cloud Beatrix. Cloud Beatrix. Pakito dulu, Pakito Matilda enak banget nih. Iya. Itu udah combo Chami. Kanan udah ada Cloud kan nanti pakai Cloud. Udah pakai Matilda dari counter sama Tapi dirsing banget ya. Siapa yang keluar? Cloud Fanny. Cloud. Bisa Akai. Akai Matilda. Kayak Matilda. Akai Matilda. Sebetulnya kan di band Franco lah. Pakito Matilda lah. Kiri.
Pakito Akai Matilda aku. Aku Akai Matilda. Kalau Jin. saya satunya Franco. Franco Akai. Franco dan siapapun lah. Akai boleh. Aku sih Akai Matilda. Ini Karena kalau karakternya enggak, Fanny. kalau tidak, itu bisa Atlas Bendigi loh. Atau Pakito Akai. Pakitonya kasih R7. And Tide wait for Bukan no semua man. salah. Matrix. The Emperor's Order. Your Akai. team Pasti is Akai. picking. Karena ini karakter Fanny-nya. Karakter Fanny-nya. Kanan, kalau dia pakai Pakito untuk boots. Jangan cepat puas. Kekalahan di M3 perlu dibalas. Aduh. RRQ nggak mau coba dari lower. Ini pertanyaan Itu ya. histori yang tadi kita ngomong ya. Iya. Karena udah 2 season. Dua Ada season. season ya. 2 season RRQ selalu dari upper. 8 ya. Dari 8-9. 8-9 karena 7 itu yang dapat ke grand final. EVOS EVOS BTR. Kok Iya. kanan feelingku bisa ngambil daerah ya? Kanan ambil daerah, buang-buang tenaga menurut aku. Kanan ambil daerah. Mending kanan ini mereka ambil Tekir langsung ke Atlas. Hey, but Atlas. your team is banning. mereka ambil Fars ya. Lebih agak-agak defense ya. Parsha. Karena Parsha belum bisa dijaga dengan siapapun juga sekarang. Penjaga dia masih kita belum lihat, romernya belum terpantau sama sekali. XP laner dari si ini juga belum. XP laner dari Onyx Esports. Ketika Pakito nampaknya menampar tim RRQ tidak untuk di first pick karena beberapa kali first pick Pakito agak cukup berat untuk tim RRQ ya. Di hari kemarin juga kan? Yes. Fight. Fight for the Tapi your Hilda. team is Pin itu. banning. Tiranya Pin ya, pin. respect Dia nggak pin. mau diganggu dari seorang Fanny-nya. Oke, berarti kalau dia concern ke arah Fanny, kemungkinan besar mid laner dari sisi kanan ini, bentar, itu kan high ground. Dan dia tidak punya cover. Tidak punya cover di early-nya. Concern-nya Yang di kanan, yang iya Onyx. kanan. Mungkin Kiboy juga romer damage Romer damage. atau romer healer yang macam-macam Rafaela Franco. atau Digi. Diki juga Iya, boleh. Digi. atau Digi, bahkan atau Digi. Kenapa? Karena dia tutup Hilda. Always on the way. Your team Nah, is Matilda dulu. Matilda di band. Aku pikir mereka bisa ambil Matilda ya, tapi ternyata Arceusnya Wah. buang langsung Matildanya. Karena lepas ini bahaya banget nih. Iya, Cak. makanya. Ini ya, kalau Onyx mereka bisa punya preference juga untuk nge-ban Yuzong. Karena Dan Yuzongnya Yuzong- bakal nabrak terus ke belakang. Nabrak ke Farsha ya. Nabrak Farsha, ngejar Fanny mungkin ke Cloud juga. See value in Tapi me. Fredrin. your team is banning. Karena Fredrin dia Iya, punya bukan tahunnya itu loh yang bikin bahaya. Dia flicker town. Menarik gitu ya. Ya flicker town itu yang bahaya. Kenapa? Karena pasti juga nutup. Dan Fanny pun, Karena restriknya. Fanny kabelnya langsung putus di sana. Langsung putus ya bener Cimo, langsung putus. Jadi menurut aku dibandingkan Yuzong, ini Fredrin. Yuzong masih bisa diatasi. Dia pakai Keting main ke arah Digi sama reverse time-nya. Masih bisa nahan ya. Nah ini tenangan dari R7 ya, Iya. kalau nggak salah ya. Tenangan dari R7 langsung mensupport langsung ke MPL playoff. Waduh, lihat dong, maskernya aja Mobile Legends. Wow. Oke, RRQ Digi. Your team is picking. Einstein. Mirip ya Ji ya. Lumayan ngeselin ya Digi. Dengan slot, God lanernya bakal start cepet. Iya, dia tinggal spam aja sebenarnya alarm boomnya. Kanan. Taruh di area Ini. rumputnya. Atlas. Atlas. Kanan ambil Atlas. Tapi Atlas bisa di-copy nanti. Tapi atas di copy Valen. Itu dia. Jadi maksain ya, Nah, maksain. bermainnya kan di rumput. Kayak biasa counter Valentina kalau nggak mau diambil. Kan mainannya Atlas gitu. Konsil masuknya terakhir tarik. Konsil masuknya terakhir tarik. Terus dia memancing Purify lagi loh untuk Skylar. Skylar nggak ada Purify. Team is picking. Percayalah. Apa ya nggak percaya banget loh. Atlas Ini keluar. di kanan ini, di kiri dia pakai Purify nih, 2 atau nggak 1 nih si Skylar pakai Purify. Makanan Fanny Cimo, masalahnya itu. Kayaknya kalau sekarang nggak Tapi mungkin. kayaknya nggak mungkin deh Purify sekarang nih. pakai Purify. Iya, Klik. nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Kita anggap ya. Kalau kita anggap untuk seorang Skylar pakai Purify makanan Fanny, pakai Flicker pun oke, makanan Fanny tapi nggak makanan banget. Oke. Kiri, menurut aku sekarang R7 harus punya high ground defensif dari offlanernya. Setuju sama Momo-chan? Yuzong. Enak ini makan Yuzong. Kanan bisa Esmeralda. Kalau kiri Berarti- Esmeralda, kiri bisa dimakan sama Pakito Oh, Pakitonya iya lepas ya lupa gue. sama Lin. Your team Wow, bentar.
Romer Akai. Romer Akai. betul. Deny rotation. Bukan deny rotation lagi. Ini deny pick. Bentar. Iya, deny pick. Setelah itu kirinya ini ya harus pakai. Waduh, ada apa tuh? Kenapa? Ada Pak Pulung ya. Oh, oke. Ini gue bingung nih, bentar. Lancelot. Sorry, sudah ada Fanny ya. Maaf, maaf, maaf. Esmeralda sih? Hah? Esmeralda? Siapa? Iya, betul, Udah betul. senang, Instagramnya udah balik. Iya, jadi kita malam makan-makan ya? Yoi. Malam-malam makan-makan. Esme. Esmeralda sih menurut aku. Boleh lah kalau semua main Esmeralda. Oh, Masya. Masya loh. Bingung, soalnya kalau Esmeralda tuh kayak nggak punya follow up gitu loh. Ya, tapi untuk Masya sendiri ya, oke lah dia memang punya power, tapi lumayan lama untuk nunggu dari Guardian Helmnya jadi. Karena kalau dilihat dari sisi kanan, itu bermain team fight. Dari sisi kiri, dia main pick over. Jadi kanan ini ketika main team fight dengan 4, dia harus punya satu split pusher. Masyanya? Dua split pushnya, Fanny Masya. Masya. Tiganya yang bakal selalu perang sih. Cloud, Marsha, Atlas. Nanti mid to late game-nya dipegang 3. Fanny-nya bisa solo dari awal. Masyanya bakal dibiarkan untuk landing phase. Iya. Masih dalam laga The Royal Derby, RRQOC masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin yang pertama mereka atau bahkan Onyx akan mengamankan poin kedua mereka. So, FPL beliau mana tepuk tangannya? Ini dia The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu. Apakah kutukan dari RRQ berhasil dipatahkan Onyx dengan munculnya Kairi? Atau bahkan sebaliknya Onyx lagi-lagi terkena kutukan harus berangkat ke final dari lower bracket. Yes, jadi langsung saja kita melihat game kedua. Gimana kali ini? Sebenarnya dari segi draft ya, ini masih 11-12 juga sih kok. Tergantung gimana perkara dari seorang Keyboy ini loh. Yang menurut aku kuncinya dari Keyboy justru. Dan juga gue ngeliatnya ya, ini bakal ada duel antara Kairi dan juga Albert. Dari dua-duanya kalau memang bisa, siapa yang cepat untuk menyolong purple buff-nya, ini bakal unggul jauh banget. Oke. Tapi ini aku berharap gimana caranya RQC mereka nge-shutdown Keyboy sih. Ini inisiasi yang perlu dipatahkan terlebih dahulu. Atau mungkin nanti lebih mengarah ke arah Clay-nya nge-copy ke arah seorang Keyboy. Jadi Fataling akan dibalaskan dengan Fataling. Sementara Finn mungkin akan lebih berfokus gimana caranya nge-stopin Kairi kali ini yang sudah mulai bermain agresif. Itu dia headbutnya connect. Namun ternyata Kairi masih bisa mundur dengan kabelnya. Dari bootsnya juga masih duel 1v1 di atas bersama dengan Pakito ya. Itu Iya. duel yang bakal lama banget. Itu tinggalin aja udah. Kita tinggalin Di aja atas ya. untuk 10 menit ke belakang, ke depan ya. Ke depan ya. Ini gimana dari rotasinya Keyboy dan juga Stans mungkin nantinya. Setelah clear cepat dulu di area midnya, Albert kali ini bakal rotasi ke area atas. Dan bahkan dari Kairi pun sudah melihat harusnya udah mendapatkan informasi di mana Albert ini udah mulai terlihat dan Kairi bakal bermain lebih agresif masuk ke area jungle-nya. Sementara Albert udah mulai udah bisa bilang ini udah mulai ketar-ketir karena Kairi udah bermain dengan sangat amat agresif dan bahkan diambil. Langsung diambil juga Warrior Boots, Full Phantom Boots, ada recall yang dilakukan. Kyler sedang menang ternyata, tapi cuma recall sebentar. Iya. Ceweknya langsung balik lagi karena tinggalin Battle Mirrorina. Oke, sementara kali ini dari Stans bakal mengcover di area atas. Clay pun rotasi dibawakan oleh kedua mid laner. Sementara Albert bakal berfokus untuk mendapatkan satu buah turtle. Sementara di sisi lain Finn bermain sendirian. Kairi bakal coba dipukul mundur, namun ternyata purple yang masih berhasil untuk diamankan. Tapi Happy Spin sudah dipakai dan kali ini Finn harus mundur kembali ke belakang dan dia masih safe. Oke. Tapi itu adalah momen yang sangat tepat sekali untuk Finn ya, karena dari semasa itu turtle-nya sedang diambil oleh Albert. Iya, tapi kali ini oke, 3 suara untuk Onyx dan 3 suara untuk RRQ. Aku benar-benar concern soalnya sama Atlasnya nih. Aku lumayan takut dengan Atlasnya sendiri. Dan gimana caranya positioning dari Skylar pun tidak terculik oleh seorang Kairi. Karena yang bisa loncat ke arah belakang ini Kairi dan juga Boots. Ya, kalau aku ngeliatnya adalah bahwa dari Kairi-nya ya, yang bisa menjadi penggerak dengan Fanny-nya dia. Dia benar-benar user assassin yang cukup handal. Jadi Vinny harus on point ya, ini heavy spin-nya ya. Betul. Tapi kali ini lihat Kairi mencoba untuk memukul mundur seorang Finn. Sementara Keyboy
akan masih mengcover, nempel terus dari Kiboy-nya. Dan heavy spin di pop up begitu saja mengusir pemain-pemain dari Onyx Esports. Sementara kali ini sepertinya Kairi sudah mengetahui tidak akan ada satu buah heavy spin. Tapi Kiboy targetnya akan berubah melihat Clay sendirian begitu saja. Albert sudah mulai datang, Tempest of Blade dibuka dan Kiboy apakah menjadi santapan, tapi ternyata paling konek kali ini namun Albert masih untuk menembakkan. Seorang Kiboy masih mau lebih, cewek udah mulai datang dan Albert sudah terlihat di area depan. Stalis masih bisa mencoba untuk menahan terlebih dahulu, tapi tidak akan terlalu overextend dari Arkeosi. Yes, Windtalker sudah selesai tadi untuk Albert. Dan yang pasti ya, dengan Kairi, ini dia harus bisa dapetin poin kill cepat di early. Dia pakai high end range. Dia pakai emblem assassin, berarti bahwa memang mengincar untuk mendapatkan early kill point. Tapi belum kita lihat sampai dengan sejauh ini, karena yang unggul killnya ini adalah Araki Host. Tapi aku agak sedikit terpaku dengan permainan Albert yang udah keluar masuk lagi. Itu risky banget loh. Itu bahaya banget loh permainan kayak gitu. Dan bahkan untungnya Albert masih dapetin 1 poin atas seorang Kiboy. Dan lihat permainan dari seorang Skala di arah bottom lane. Agak lebih pasif, agak lebih mengungguli dari seorang cewek. Karena Onyx Esports nggak bisa memancing team fight lagi di arah bottom. Iya. Karena kali ini dari Boots masih berfokus untuk cutting lane aja seperti biasa. Boots just being Boots. Sementara Finn bakal mengusir pergerakan Kairi tentunya dengan satu buah heavy spin. Tapi R7 sudah mulai datang kali ini dan bahkan mencoba untuk mengcover, tapi ternyata gercapan langsung datang dari Araki Hoshi membuat Hans mundur terlebih dahulu, tapi R7 akan terculik begitu saja. Kiboy mulai datang kali ini, batalnya sudah dibuka tadi, tidak membuat Araki Hoshi tentunya mampu untuk di shutdown karena dari Kiboy pun harus mundur terlebih dahulu. Oke, dan reset untuk kedua tim ini. Agak sedikit dalam sebenarnya dari Araki Hoshi. Nah, ini aku takutin. Lihat pergerakan dari Kairi yang bisa nge-shutdown Skylar di area bawah. Ini yang perlu berhati-hati juga karena posisinya sekarang Skylar belum di cover, tapi kali ini Finn coba untuk head ke arah seorang Kiboy. Kiboy dicicil begitu saja. Sementara Albert masih cukup free. Kairi mulai datang ke area depannya, kabelnya masih bisa di-manage oleh seorang Kairi, tapi headbutt dan heavy spin. Connect dari seorang Finn kali ini tumbang di tangan seorang Clay. Bus datang agak sedikit terlambat, cewek mulai datang kali ini masih. Lihat, benar 3 pemain, tapi Finn akan tumbang di area depan bersama seorang Clay. Di follow dengan cukup cepat dan bahkan dari R7 mencoba untuk mencari trade dan Kiboy tumbang. Pertukaran dari R7 setidaknya mendapatkan 1 pemain dari Onyx. Ternyata menggunakan seorang Fanny itu adalah super trap untuk seorang Kairi. R7 terlalu dalam, seorang diri, dia nggak bisa ditemenin siapapun, jadi ada baiknya dia mundur ke arah belakang. Karena skill flicker akan digunakan oleh seorang R7 kalau dia agak sedikit terperangkap. Tapi nampaknya dengan R7 berada di arah mid dan menuju ke arah gold lane, ini membuat rotasi yang dilakukan Albert akan lebih terdorong karena udah di atas menit yang 5. Jadi enak untuk seorang Albert untuk melakukan laning phase dan Albert ngamanin 2 laning phase di top dan juga di mid nampaknya ya. Dan juga di sini dibutuhkan kehadiran dari Boots untuk bisa mendapatkan poin kill sampai dengan sejauh ini. Ya, tidak bisa tergaruk kembali, tapi lihat Kairi versus Finn berhasil mendapatkan 1 buah orange buff. Ini benar-benar menyulitkan dan Akai lagi-lagi. Apakah masih menjadi mitos yang memegang Akai mendapatkan kemenangan? Mari kita lihat. Flicker telah digunakan pada restrek dari Finn. Gak punya heavy spin. Coba dibalaskan kembali posisinya, tapi Clay menahan semua posisi yang diberikan oleh seorang Onyx Esports. Terbuka, diberikan oleh Onyx posisinya, tapi Clay nggak mau masuk karena Clay sadar dia nggak punya follow up damage. Tapi informasi kali ini telah diberikan di mana para pemain dari tim Onyx Esports tidak ada 1 buah Fatally. Hood tidak ada di map. Ini cukup berbahaya untuk seorang Skala yang tidak memiliki flicker. Tapi lihat, Kairi is coming. Retribution dari seorang Kairi tidak berhasil untuk melakukan 1 buah steal turtle. Perfect turtle for Araki langsung small bowling di 2000 gold difference. Ya. Dan Finn kali ini bakal coba untuk menahan di area depan terlebih dahulu karena fokus dari Arkeosi untuk memecahkan turret di area atas. Dan gimana caranya? Ini Kairi sepertinya entah kenapa mungkin dari eksekusinya kali ya kurang sinkron dengan Kiboy. Karena dia juga nggak sulit kalau bisa masuk. Jadi Hindarinya ini banyak banget yang harus dihindari. jadi Kiboy-nya ini terpaksa dia duetnya sama Sans Betul, dengan kan? Feather Ice Track. Tapi kali ini kita bakal melihat tentunya dari Kiboy coba untuk menahan di area depan. Finn langsung ngebuka heavy spin dan coba di cover, namun ternyata Feather Ice Track masih bisa ditahan. Dengan zaman memukul mundur kali Skylar tumbang di tangan seorang Sans, namun Boots sendirian di area depan coba untuk menahan terdekat Terrify dan bahkan Boots lagi kejar masuk dan satu double di keluar.
Lihat Kyrie mencari di mana Clay, tapi ternyata tidak ketemu. Gak berhasil searching for Clay. Kyrie berhasil mencoba masuk ke dalam, tapi tidak ada seorang Clay. Dan itemnya Bung Wow, silakan. Yes, dari akanya dengan satu buah Black Armor yang sangat cepat sekali langsung diselesaikan. Fanny-nya mengincar ke arah dari Malefic Roar karena dia butuh penetration untuk defense physical yang dimiliki oleh Akai atau bahkan dengan physical hero. Full Oke. damage juga. Link, Windstalker, Berserker Fury, Endless Battle sebentar lagi. Oke, dan bahkan ini dia. Panas sekali match hari ini nampaknya. Akan coba kita bakal lihat. Dengan perbandingan 3000 gold, Boots masih mencoba untuk mencari celah melakukan split push. Di arah bottom lane, R7 pun akan lebih sabar untuk mendapatkan sebuah laning phase-nya. Dan di arah top lane ada satu buah lord. Dan jangan lupa, ini dia Onyx Esports kalau dia mau balikin keadaan, kalau dia mau turn back ke position, dia harus fight di arah lord ini. Dia harus bisa steal lord ini. Karena lord ini dipegang sama arah Yoshi. Ini problem banget apakah R7 kali ini gak bisa bertahan. Mereka sadar R7 adalah salah satu poin yang bisa mereka tumbangkan. Dan itu dia setidaknya R7 ditukar dengan satu buah poin kill tersakat. Patrick Finn di depan. Siapa saja? Langsung coba ditumbangin dapatkan. Araki OC. Kali ini mereka kehilangan banyak player. 3 player yang cukup mahal. Dan tidak cukup worth it ditukar dengan para pemain tim Onyx Esports. Clay, untungnya bisa menjadi salah satu magical damage. Dan ingat kalau kata Profesor KB, seorang Fanny bisa kemana saja, tapi Fanny nggak bisa lompat di tembok. Iya, jadi link dong kalau matiin tembok. Makanya. Oke, dan itu space yang luar biasa diciptakan dari Arkeologi untuk seorang Skylar. Lagi-lagi Finn dengan heavy spin yang lock satu pemain di follow up dengan cukup cepat, dan Lord kali ini dengan berjalan di area atas. Di 10 menit kita pertama untuk Onyx Esports masih bisa untuk mengamankan Lord pertama kali ini. Dan Arkeologi mereka harus memanfaatkan lini yang kosong di area bawah dan juga midnya. Nggak boleh main jauh-jauh sih kalau bisa aku bilang dari tim Regiosi CR7-nya. Karena Boots-nya menang catch up kalau menurut aku. Finn mundur ke arah belakang. Clay tidak boleh terdeteksi. Kiboy untungnya nggak punya flicker. Informasi telah diberikan. Lihat Kyrie. Mengincar Mau ke arah Skylar. belakang tapi Skylar langsung menggunakan Wind of Nature-nya. Keputusan yang tepat ketika Boots udah bakal coba untuk memberikan tepuk tangan petirnya. Bener juga nggak sih? Oke. Tapi konsil dibuka. Dia nggak bakal team fight. Dia hanya mau purple buff. Dia hanya mau purple buff. Dan saat keluarkan Federal Strike, ini pertanda agak cukup sulit loh Onyx Esports untuk mempertahankan purple buff. Karena ini salah satu keuntungan dari tim RGOC. Informasi tadi diberikan, patah dikeluarkan, Tempo Soblet dan masih memilih Albert untuk mundur. Lihat Kyrie mencari Albert, mencari ke arah belakang, dapatkan cewek tertinggal. Albert Severina, Albert still survive. Dan bahkan R7 menumbangkan cewek di area backline-nya. Albert tidak tumbang. Dan kali ini lihat Arkeologi, mereka berhasil untuk melumpuhkan 2 pemain Onyx Esports. Mereka masih punya Federal Strike. R7 menjadi garda terdepan seperti yang Oji bilang, gak boleh terlalu jauh. Nggak boleh jauh. Karena harus ada yang nge-backup, nge-cover. Karena dia adalah komponen penting untuk crowd control ketika Kyrie lewat gak sengaja. Iya. Maka dia bisa membuat seorang saat ini bisa ditumbangin. Jadi gak bisa lagi R7 seorang diri. Dan menurut gua, Onyx gimana caranya? Dia harus ambil Skylar. Ambil Skylar sekarang juga. Kenapa? Walaupun tidak shutdown, tapi Skylar adalah salah satu tombak tertajam dia. Ini dia, Bung. Ini Finn bagus banget sih. Ya karena ada finisher dengan heavy spin-nya yang menggagalkan adanya blazing duet juga dan follow up mereka. Ini RGOC mereka langsung all in juga ke area sana karena tahu bahwa dengan tumbangnya cewek tidak akan ada lagi burst damage. Itu Kyrie matanya cuma di Albert. Dia bener-bener nyari Albert nih. Gimana nih Albertnya? Di Katro ternyata nggak tumbang. Masih bisa survive. Dan bahkan kali ini kita akan melihat tentunya pemain-pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Sementara dari Kiboy masih mencari momentum. Albert masih punya retribusi, tapi kali ini mereka coba dibuka. Albert berhasil dapetin 1 poin. Tapi Kiboy berhasil baiting dan satu heavy spin. Challenge play didapatkan oleh Sarah Skylar. Tim Onyx Esports mereka harus coba muncul. Bahkan Sarah didapati oleh seorang Albert.
Kyrie. Link tanpa purple buff itu sama seperti Fanny tanpa purple buff. Tanpa purple buff itu seperti aku tanpa kamu. Wah, Gak bisa energi ya. bergerak. Gak Energi punya boros energi. ya. Karena mid turret base akan coba didapatkan oleh tim Mararge Halsey. Yep. Clay memberikan bottom link. Heavy spin belum dikeluarkan. Karena satu body biru adalah poin penting untuk tim. Dan anaknya Oshi. Iya, Tidak sebenarnya. terlalu terburu-buru. Dia mau di arah bottom lane memutuskan. Betul, sebenarnya Skylar tadi yang sempat diincar oleh Thunderclap dari seorang boost masih bisa dihalau dan bahkan kali ini Arkeosi mereka berfokus terlebih dahulu terhadap objektifnya. Keyboy mulai datang dan bahkan Boots sudah mulai mengejar kali ini. Finn berada di garda depan. Apakah akan ditarik? Ternyata tidak. Finn Tidak. bukanlah target yang diinginkan dan hanya dicicil-cicil saja, apalagi ini Finn yang udah punya immortality. Ya, itu akan memancing roh dalam kegelapan dari seorang Finn. Kenapa? Ketika dipataling, kan dia muncul ke arah belakang. Rohnya keluar. Dia rohnya keluar, dia heavy spin malah dapetin Atlas. Itu nggak boleh karena Atlas Keyboy tumbang. Base turret pecah. Ingat, mereka udah nggak punya perlindungan lagi dengan turret yang mereka miliki. Ya. Betul. Aduh, Ada. Ini harus sabar banget gak sih buat orang e-sport. Sabar banget. Mereka udah nggak bisa keluar sendirian lagi. Ini Boots berkali-kali ya coba ngin Skylar itu belum dapetin timing yang pas. dan itu cuma Boots doang yang bisa diharapkan Onyx Iya, sekarang. makanya. Cewek bakal di counter banget. Lihat, Clay walaupun dia gak ambil fataling, itu bukan tanpa alasan loh. Karena kalau seorang cewek masuk, dia punya fataling, cancel hold-nya. Iya, oh, ketika konsol dibuka begitu saja dan bakal lihat satu buah patalingnya dari seorang Clay.